Shalom. Salam PWGT. Jaya PWGT. Itu yang selalu bikin tenang PKWGT, karena apapun jadinya hati PWGT selalu damai. Salam PKWGT. Salam PPGT. Apa? Bukan bisa putus. Nah, sekolah minggu kita, salam sekolah minggu. Ya, saya tunggu, jadi biasa saya berjalan dalam kelas. Izinkan saya turun dari sini ya. Boleh ya? Mana sumber Kak? Sambil dipilih. Sambil dipilih suke, ini orang belum nanti kan. Ini rumahnya apa? Ya. Perkenalkan, ini dari peminta tenda. Perkenalkan, salah satu identitas yang saya tulis di di Facebook saya itu adalah di Daputikos. Nama saya semua sekolah minggu tahu kalau mereka menyanyi Bapak yang paling banyak anaknya. Siapa itu anak sekolah minggu? Bapak Abraham. Dan nama saya Abraham. Jadi salah satu identitas yang saya tulis di Facebook saya kadang-kadang ialah didaktikos. Didaktikos itu artinya bukan pengajar, tapi orang yang terus-menerus belajar. Ini pemahaman kami Tungguru bahwa setiap waktu itu belajar itu adalah sesuatu yang terjadi terus-menerus. Long life education. Apa kayak berapa ya lifelong education. Pakal kemana? Kekelok. Kita tak minta dia keselamatan dong. Jadi sepanjang hidup kita itu dari lahir sampai mati kita terus belajar, dan sumber belajar kita itu adalah semua hal. Sumber belajar semua hal. Walaupun Tungguru ini ia tuh pasti sekolah tempat tuh kayak ini merah. Tidak pernah kita bisa belajar tuntas dari semua. Bahkan alam sekalipun di sekitar kita, nabat tokokade itu juga sumber belajar. Semua itu sumber belajar. Hari ini misalnya kalau kita lihat lilin ini, bagi seorang yang berinsting suka belajar, dari lilin itu akan lahir sejumlah hal yang bisa dipelajari. Hanya dari melihat lilin dinyalakan, kemudian mulai meleleh khususnya, mereka mendapatkan banyak hal dari hal itu. Semua bisa dinyanyi melalui. Karenanya maka tidak ada tempat untuk seorang yang namanya belajar untuk tidak belajar. Nah, hari ini kisah pembacaan kita mengajak kita untuk belajar juga kepada orang yang mungkin tak pernah kita bayangkan darinya kita bisa belajar sesuatu. Yaitu siapa? Bacaan tadi? Kepala teman kami. Ternyata beda beda suara. Memang susahkan atau yang pertama-tama bohiga sampai jadi semakin bertutu barang. Yang tahu jadi tak dengar dia betul tak mengenai tak mengenai muliawan sensa. Tapi biasa terlalu pertemanan salah. Ya, lama rasa atas. Ya, hari ini kita diajak untuk belajar tentang sesuatu dari Tuhan. Coba kita bayangkan, seandainya ada di suatu malam di tanah, pergi belajar ke mana? Mungkin tak pernah silakan semua saya mau belajar kepada orang yang namanya gembala.
kalangan orang Yahudi itu adalah warga masyarakat kelas rendah. Warga masyarakat kelas rendah. Banyak cara untuk mengukur struktur masyarakat di dalam masyarakat Yahudi. Dan yang gembala merupakan salah satu selain perempuan. Jadi tangan di depan di bayinya itu memang rendah juga dalam masyarakat Yahudi. Makanya tidak pernah ada perempuan sering disebut secara menonjol. Satu dua tokohnya ada. Waktu Yesus membuat mujizat, perempuan tidak dihitung. Padahal dia terkenal kalau membuat mujizat sebuah Yesus. Nah kemudian Buddha roti itu tidak bergerak pertama-tama. Tidak tahu. PWT apa lagi? Soalnya kalau PWT itu ini kita tak ada apa yang tahu sih. Dia kemudian masih bakal plastik lagi. Ada? Tak siapa. Dia tak ada kilo. Dah kok itu kecil-kecil memang di kilo 7,5 plastik. Kalau saya, tapi bagus kalau tahu SMS selamatkan makanan sisa. Ya, perempuan itu sudah hendak dalam orang ini. Tapi gembala menempati posisi yang tak kurang. Makanya kita menjadi heran untuk bisa Natal. Ya, bisa Natal. Betul Pak, kita akan betul bisa dan sama ada kita ada suara kita ada apa. Ya. Makanya kita belajar dari bisa Natal. Bayangkan untuk suatu berita yang luar biasa. Ini berita luar biasa yang kita sebut dalam bacaan tadi, berita sukacita. Berita yang luar biasa ini tentang sesuatu perkara yang Maha Kuasa mau nyatakan di bumi. Kok kurirnya atau macam belanja? Masing-masing kenal ke Bang Modo bisa tahu. Yang dimana Bang Modo menjadi suami jadi macam. Pasti yang terpercaya tahu. Jadi kalau lagi dalam mau di suami parampo berita terpisah. Kuma morena la kuya to namale parampo berita dia pokoknya kuma morena la kuya. Maka panik atau di parampo berita tak ada kira sampai. Oh ujung-ujungnya otas rumah undangan menikah. Apa urana tertinggi separampo kalian yore parampo kalian nalapo. Tasya kan jemaat patah. Tasya, tapi dia tidak bisa belum parampo kalian. Oh ya. Bayangkan untuk suatu berita yang sangat besar ini tentang Allah yang mau berberita kepada manusia yang diberi berita itu untuk menyampaikannya. Gembala. Tamar ya tamar. Gembala. Sekali lagi gembala. Orang kecil, orang yang dipandang, orang yang tidak dipercaya sama sekali. Tapi itu. Nah, ini menurut saya langsung menjadi koreksi buat kehidupan kita. Karena kadang-kadang dalam kehidupan kita, orang-orang yang dipandang rendah, dipandang kecil, tidak kita beri tempat untuk sesuatu dalam kehidupan. Lihat saja misalnya, yang adalah pemilihan lalu toraya waktu di mana-mana, nah di kuarto binti itu lagi panoko joko orang terpandang. Rasanya tidak pernah. Bahkan dia itu binti segala macam cara yang paling goyang di kuarna disongkan. Tapi Natal memberikan kepada kita berita yang lain. Mungkin juga dalam kehidupan kita, dan ini memang faktanya, ketika kita tidak sanggup menghargai yang kecil, orang-orang kecil, inilah sumber masalah yang terjadi dalam kehidupan.
Susi kau barang. Ada tayangan di televisi yang menurut saya tertarik sekali. Ada nama Super apa itu? Super Mami waktu itu di Amerika. Ditujukan kalau ada keluarga bermasalah, dan keluarga tak lihat mana sanggup tangan itu anaknya, keluarganya ditambah ke ibu dia. Nah, amati seluruh perilaku dalam keluarga itu dia amati dari sudut keluarga kita. Umpan dapat cara mama anak makada dapat dia, umpan dapat cara papa anak makada, umpan dapat mama anak seorang papa anak si makada. Semua itu menjadi hasil dialog saya untuk mengatakan, oh kita tengok, mengapa anakmu nakal seperti ini? Karena caramu seperti ini dia. Biasanya perempuan itu tinggal hanya 2 bulan di rumah tersebut, maka perilaku anak tersebut dalam rumah tersebut langsung berubah. 2 bulan saja dia stay tinggal di situ dan anak tersebut langsung berubah. Dan ini membedakan umat. Apapun yang kita lakukan terhadap orang itu beda, termasuk anak kecil. Jadi, makanya sering saya berbicara di kalangan PKBGT. Apapun yang kita buat bapak-bapak dan ibu-ibu itu berdampak pada anak-anak. Jangan katakan mereka masih kecil. Pintu Pak, tak apa-apa ya apa-apa. Jangan bilang begitu. Justru pada saat masih kecil, belum tahu apa-apa seperti itu saat di mana kita harus memberikan kepadanya cara terbaik untuk hidup dan hidup. Saya ingin juga kita mendengar kata-kata dari Mother Teresa dan para pendidikan. Anak yang misalnya dididik dalam kemanjaan taruh di Pakabolo, anak itu pada akhirnya nanti tidak pernah bisa mandiri secara contoh. Anak yang terus-menerus dikecam, anak itu juga dalam hidupnya akan selalu mengecam. Anak yang terus-menerus dipersalahkan, anak itu juga akan selalu merasa bersalah, kurang percaya diri, dan juga mempersalahkan orang lain. Anak yang tidak diberi suasana kasih sayang dalam keluarga, sampai kita anak masih bohong. Dulu saya, apalagi ke papa anak tidak sanggup menunjukkan diri sebagai teman bagi anaknya. Tunggulah, maka anak itu akan menjadi nakal. Maka nakal ini yang membawa kita pergi ke Bethlehem, harus membawa kita pulang dalam keadaan seperti itu, mulai memperhatikan yang kecil. Sama juga dalam keluarga saya bilang, dalam hubungan bapak dan ibu. Coba kita angkat tangan ini tentu keluarga yang tak emang dibela sisa lain ibu-ibu dalam tanya. Tu tak boleh dibela sisa lain yang muat. Agak kita ambil dia. Mana tak yang kena, dia punya muat yang baru kena Nah kau bingung bapak yang dibela salah. Susibang dan itu sopran bersama-sama. Kayak kan auto. Ada mungkin di luar. Dia berkomen kata ibu-ibu yang dalam keluarga tak ada dibela si salah. Mama, bapak. Ada? Tidak ada. Pasti. Bapak-bapak, bila merasa itu mata abang dibela si salah. Mama. Tidak ada. Mana itu tidur-tiduran. Tidur-tiduran karena tanda kurang yakin untuk menjawab. Dan memang lindo-lindo itu kecil kan lindo-lindo udah punya masalah di kecil saja. Tidak ada satupun. Nah, kalau diurai, mengapa kemudian bapak dan ibu yang sayangnya berdampak kepada anak nanti, bapak dan ibu sering tidak akur dalam keluarga? Pokoknya tidak ada. Apa pangkalnya sehingga bapak dan ibu dalam keluarga sering tidak akur satu yang lain? Apakah ada yang kita ada? Lagi boleh kita boleh sekarang kita ada. Salah satu makanya, ya betul menyangkut penghargaan. Nampak tokoh kali secara ilmu pengetahuan. Karena bawaannya laki-laki dan perempuan berbeda, nanti itu bisa diurai dari yang namanya neuropsikologis dan juga neurokorteksnya, ilmu tentang otak. Pasti banyak dokter dan orang-orang yang punya itu. Nampak tokoh kali dalam bawaannya, dan kita mengatakan begitu. Semua seorang
laki-laki, nah ini ibu-ibu perlu dengar. Seorang laki-laki yang paling penting bagi seorang laki-laki adalah penghargaan. Dihargai. Tahu bapak-bapak? Kumarahnya diparali dan dia mengatakan rumah kena nggak bisa bikin nebai. Tahu nggak? Oh, ayat mana ada dia? Tidak, bukan ibu-ibu yang saya tanya. Bapak-bapak yang saya tanya, betul nggak bapak-bapak bahwa yang paling kita butuhkan dalam relasi kita satu dengan lain, kita sebagai laki-laki, yaitu penghargaan. Betul? Oh, nanti sama tahu dia penghargaan. Mana kita sebagai laki-laki tidak dihargai, itu akan menjadi pangkal dari munculnya masalah dalam keluarga. Oh, mana balik asal mama anak misalnya tiba-tiba sulit tak anak pembadan pemikulan kalau tidak belokku. Nah sulit lo pembawa ondi untuk beloknya. Biasa bising ini kalau awam kita lainnya. Kenapa kau kita itu papa anak sahabat lainnya atau melodi melodi belok. Nah kau nak papa lu kalau sampai lu nak tadi. Nah kau biasa kayak tidur naik kalau mobil saya tak biasa. Dia punya jabatan atau cuma dia perhatikan tetangga dan morena dia berapa? Tak siap. Tak siap tu boleh dapat dekat sungai lah. Oh, ya. Penghargaan. Apapun dalam rumah. Apalagi ini yang paling terjadi. Kayak misalnya dia dikatakan kemampuan laki-laki untuk menghasilkan sumber-sumber pendapatan ekonomi sudah lebih rendah kemampuannya daripada istrinya. Sadar bahwa pada waktu itu kami sebagai laki-laki telah merasa ada ketidaknyamanan dalam diri kami. Apalagi merupakan memberi penghasilan untuk ini, 20 untuk panen kok. Oh, semakin tersinggung. Di saat itu ya motornya biasa temuannya. Bahkan dia mau sabar apa ya? Kan mau cara buat toto naik di dalam bukan tampil. Lihatlah, maka orang dalam keadaan ekonomi yang biasa kurang bagus. Lihat, di sana biasa ada yang terjadi. Laki-laki biasa memukul istrinya. Sama tahu di kota lain betul. Isi dompet ya kan. Ketampanan, nasi sudah ketampanan dan hamil. Apa bangsa dibacakan? Terpaksa keluar mengiamukan. Jadi itu masalahnya. Nah, perempuan apa yang paling diinginkan oleh perempuan dalam hidupnya? Apa? Kasih saya potong. Berarti bagaimana nyari itu? Salah dengan sebuah atau bukan materi. Ada obat di hati apa? Yang ku inginkan kasih sayang. Karena sampai bapak-bapak ketahuilah, jika seorang perempuan tak mendapatkan kasih sayang dari kita, taruh apa? Tahu mana kau? Ini tak kali kasaran kita ini tak tu tahu mana sana. Apa minta aku sudah kalau pemerintah kalau nak apa pasal piuru itu dia tak. Macam ni sana. Pasal tu, apalagi ucapan-ucapannya enak didengar. Bilang sayang, cinta, mati, kami, apa sebab itu? Tahu ada itu masa lalu benar itu? Kok bisa? Ada dia tahu semua untuk makan mami, kami. Apa itu apa? Aku tahu boleh. Apa? Ini kami semua kami. Tak, pilih itu sangat bapak ini punya motor kami hati, cara berjalan. Nah, dan di sini pangkal masalah kita berdampak kepada anak. Ini sama juga dengan peristiwa kali ini. Laki-laki
menunggu dihargai, baru dia memberi cinta. Jangan ibu-ibu merasa kami bisa memberi cinta kalau kami tidak dihargai. Lihat ibu-ibu dengar, tapi bapak-bapak dengar. Jangan pernah mengertikan nada hargai pun mana kita menjadi cinta kasih. Tahu kata ini? Kok pernah? Dari orang nanggai aku tidak tahu apa ini lagi. Pernah? Mana pernah? Tidak siapa aku saya sana. Nah, simpul ini menjadi masalah dalam keluarga. Sama makan batu bapak dan dihormati kalau namanya memberi kasih sayang. Makan batu mama dikasih sayang dulu namanya memberi penghargaan. Itu sumber masalah kita. Para bapak-bapak yang mengona dan tahu saya kemana saya mau. Saya kemana saya mau. Ia mana aku sigara ni baik ni muani. Padahal itu sama sigara ni muani kabar itu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Misalnya umur kita itu hanya 75 tahun. Tahun ini ke umur 25 tahun. Masa bebas kita hanya 25 tahun. 50 tahun dari pagi habiskan bersama perempuan atau laki-laki yang itu saja. Tanda-tanda lebih banyak hidup kita akan habiskan bersama dengan istri atau dengan suami daripada hidup kita ketika kita masih muda. Maka ini pesan bagi yang muda-muda yang ingin mencari jodoh tanpa topan di Sabah, ya kau hidup masa muda yang kau lalui itu hanya sebagian kecil dari seluruh hidupmu yang akan kau jalani nanti dengan satu orang yang itu saja. Nah, kalau dengan satu orang yang itu saja buat oleh saudara Pak, lah, kalau tidak betul Alkitab yang telah dipersatukan Tuhan, jangan diceritakan, bayangkan kalau satu orang itu dengan itu kita akan hidup, lalu tak ada bela sifatmu untuk bahagia. Bagaimana menderitanya kita hidup dalam keluarga seperti itu? Lihat dalam pandingnya di sana. Maka kuncinya apa? Ya udah kita urai tadi itu. Walaupun sebenarnya pada bapak-bapak pada bapak-bapak di rumah, nah kau bapak-bapak sayangi saya dulu, hargai saya dulu. Baru saya ingin. Lalu ibu-ibu mengatakan sayangi saya dulu, baru saya hargaimu. Sampai kapan itu bisa terjadi? Ini akan menjadi benar atau ini merupakan suatu mata rantai yang tak akan pernah nyambung dalam hidup. Dan sayangnya Bapak Ibu, mau diletakkan apa yang permusuhan kita, pasti anak-anak akan merasakan ini. Karena itu bagi saya ini berita pada waktu itu. Kalau Tuhan sendiri menghargai orang yang tak layak mendapat penghargaan, maka demikian juga dalam kehidupan kita. Apa yang harus dilakukan? Bapak-bapak, tetaplah mengasihi, tetaplah mencintai, tetaplah bilang sayang, walaupun kamu tak pernah mendapatkan penghargaan dari istri. Yang di dalam keluarga, tetaplah sayangi, kasihi, walaupun tak pernah ada kata penghargaan terhadap dirimu. Sebaliknya, ibu-ibu, tetaplah sayangi suamimu. Walaupun mungkin tak sekalipun dia menunjukkan kasih sayang terhadap kamu. Hanya itu simpel untuk keluar dari permasalahan yang mungkin mempengaruhi kita, mungkin menyandra kita sampai pada saat ini. Itu berita Natal menurut saya yang diperlihatkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan datang menemui orang yang dia paling tidak berharga dalam kehidupan.
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itu catatan pertama yang menurut saya perlu disampaikan. Yang berikutnya menurut saya ini, seperti kepada para gembala ditemui oleh Tuhan di padang belakang, demikianlah kita dalam hidup ini sadar bahwa dimanapun kita berada, Tuhan ada di sini. Tak pernah sekejap pun, tak pernah sekali pun ada situasi atau suasana di mana hanya kita dan tidak ada Tuhan di sini. Padang belantara itu adalah simbol dari kesunyian, kesepian. Tidak ada yang lain, tapi di tempat itulah ternyata Tuhan hadir dan bersama. Artinya apa ini untuk kita? Dimanapun kita berada sekarang ini, sadar, di rumah ada Tuhan. Di rumah Bapak Ibu, di kantor di mana Bapak Ibu bekerja, sadari Dempo itu. Di saat sendiri sekalipun berhadapan dengan satu orang saja, sadari bahwa Dempo itu. Bahkan saat sendiri ketika bermain dengan HP ini, sadari dijadini umpamanya HP ini apa visual dalam HP ini. Karena orang nanti nanti luar kemudian apa mau surat yang mana yang teh. Nanti bisa nggak bisa digunakan di komputer. Anak-anak muda kalau kamu membuka laptop atau HP kamu dan menonton sesuatu apapun yang kamu tonton itu, nanti komputer. Jangan merasa dia tidak beda, dia beda. Dan ketika kita sadar bahwa ada reaksi kita haruslah seperti pada itu. Dia mendengar berita Tuhan, walaupun ketika berita itu disampaikan kepada mereka, resikonya besar buat mereka. Resikonya besar. Bayangkan, para gembala itu meninggalkan kenyamanan mereka atau keadaan mereka, pekerjaan mereka sehari-hari di padang itu untuk pergi ke semua tempat, yang di situ dikatakan di situ akan ada seorang bayi. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi sayangnya dalam rupa seorang anak kecil. Dalam rupa seorang anak kecil. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Saya kira itu juga pesan kepada kita. Kita, kalau Tuhan berbicara kepada kita dan kita melakukan ada dalam suatu rutinitas di mana Tuhan tidak dimuliakan di situ, berhenti dan tinggalkan hal itu. Tentu gembala pada akhirnya kembali, tapi ada perubahan yang terjadi dalam diri mereka. Dan satu lagi berikan apa di situ ialah yang disebut besar oleh Tuhan itu sesuatu yang tidak masuk di pikiran, tetapi itulah rencana Tuhan bekerja. Bayangkan dikatakan seorang Juru Selamat ini pembebas dunia, tapi tampilannya seperti seorang anak kecil. Masukkan nggak ini? Kalau kita berpikir tentang seorang pembebas, kadang-kadang orang yang sudah berkuasa, tapi dalam kisah ini pembebas yang maksud seorang yang kecil. Mungkin saya mau berbicara kepada anak muda, khususnya untuk hal ini. Anak-anakku yang muda, proses perjalananmu masih panjang. Mungkin juga orang tidak melihat ada sesuatu pada dirimu sekarang ini. Memang guru-guru di tiro, kayak mengapa di kamu terkena sama kau dikecilkan oleh orang sekitarmu, bahkan mungkin oleh ayah dan ibumu sendiri. Bahkan mungkin ada di antara kamu yang menyesal punya ayah atau punya ibu seperti yang itu tampilannya
di tengah keluarga ayah dan ibu kita. Kamu tidak punya nama besar, tetapi pada akhirnya dari namamu sendiri yang kamu bangun nanti, keluargamu akan dikenal orang sebagai keluarga yang dikenal luas. Jangan pernah merasa kecil bahwa kamu lahir dari keluarga yang mungkin tak terkenal. Atau jangan pernah kamu merasa bahwa siapalah saya ini. Kisah Natal menjelaskan kepada kita, seorang yang lahir di tengah-tengah keluarga miskin tak terpandang. Maria bukan orang terpandang, Yusuf bukan orang yang terpandang. Tapi di situ dititipkan seorang anak yang dalam pertumbuhannya akhirnya bisa mengangkat, kalau disebut itu, mengangkat harkat dan martabat keluarganya. Bagi anak-anak bisa mengatakan sekarang, di keluarga manapun kamu lahir sekarang ini, Tuhan punya rencana hidupmu melalui kamu. Harkat dan martabat keluargamu sedang hendak dibangun. Sekali lagi, melalui dirimu nak, melalui keadaanmu sekarang ini. Mungkin kamu bukan siapa-siapa, tapi dalam dirimu lah sekarang ini harkat, martabat, dan nama besar orang tuamu sedang dibangun. Yesus lahir dalam keluarga miskin dan hina. Tidak seorang pun pernah mengenal si tukang kayu bernama Yusuf. Tidak seorang pun pernah mengenal perempuan bernama Maria, tunangan Yusuf itu. Tetapi oleh putra yang lahir di dalamnya, keluarga itu menjadi keluarga yang kita puja-puji dimanapun sekarang. Kamu juga mungkin ayah ibu belum dikenal sekarang ini. Ayah ibu mungkin bahkan terhina di hadapan orang yang lain. Baik tak baik tak kenal itu bapakku salah mamaku. Mana bapakku tolong tak baik ke apa nama. Bahkan main SMK baik dapat tapi nama tu kalau semua tu baik buat tu. Mataran itu pokoknya lo. Ingat anak-anakku, di dalam dirimu lah sekarang ini dipertaruhkan hidup dan masa depan keluarga. Semoga firman ini, saya kali ini lebih serius karena merasa ini yang perlu saya katakan. Melalui firman ini kita dihidupkan, disemangatkan kembali. Lagi-lagi saya mau bilang, tidak ada orang yang kecil di hadapan Allah. Dahulu kata dia merasa bahwa kita butuh apapun dari hadapan Tuhan. Mungkin kita justru orang yang terhina di hadapan Tuhan kalau kita merasa terbesar. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun adanya kamu, hai ibu-ibu, tak disayang suami, tak dihormati suami, tetaplah menghormati, menghargai suami. Apapun adanya. Dan bapak-bapak, walaupun kamu tak dihargai istri, tak dihormati istri, tetaplah sayang dan sayang istri kamu. Kalau itu yang terjadi, maka sukacita Natal seperti yang dialami gembala orang-orang kecil itu akan kamu rasakan dalam hidup saya. Kalau itu yang terjadi, maka keluarga kita akan mengalami pemulihan dan keadaan yang lebih baik. Semua kembali kepada kita. Firman ini sampai kepada kita, para gembala, sampai kepada gembala, kepada kita harus mengatakan, yuk segera hari ini kita pergi ke Bethlehem. Yuk suamiku, hari ini kita pergi ke Bethlehem. Istriku, hari ini kita pergi ke Bethlehem. Ayah dan ibuku, yuk hari ini kita pergi ke Bethlehem. Anak-anakku, hari ini kita mulai semua yang terlalu itu yang membuat kita jauh dari Bethlehem. Kita ada di padang belantara. Sekarang kita hentikan. Yuk sama-sama kita pulang ke Bethlehem. Amin.
dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan persembahan kita dan kita dengarkan dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Alam raya berkumandang. Yeah.
bahwa oleh kehadiran sang bayi ini ada masa depan buat masing-masing kita. Berikan kepada kami Tuhan hati seperti hati-Mu ya Allah, hati seperti hati sang bayi ini, hati yang suka dan mau merendah demi kebaikan manusia, demi kebaikan makhluk ciptaan. Maka jadikan kami Tuhan sebagai suami yang siap merendah pun di hadapan istri, bahkan anak-anak kami. Jadikan kami istri yang mau merendah dan hidup penuh cinta terhadap suami dan anak-anak kami. Jadikan kami anak-anak yang penuh kasih dan hormat kepada ayah dan ibu kami, sehingga suasana keluarga kami menjadi seperti suasana keluarga Betlehem kecil, ayah, ibu, dan anak yang hidup dalam cinta seorang dengan yang lain. Bapa di surga, ini segala perayaan Natal ini kami akan kembali laksana kembali dari Betlehem pulang ke dalam kehidupan kami. Jika kami tadi datang Tuhan dengan beban-beban kehidupan, kini hadirkanlah sukacita dalam diri kami Tuhan, semangat yang baru untuk memulai menapak kembali hidup di Efrata masing-masing kami, hidup dalam suasana sukacita. Mungkin keadaan keluarga kami tidak serta-merta berubah. Kami yang datang ke sini dan kami akan kembali adalah kami yang sama ya Tuhan. Tetapi hati yang datang di sini dan hati yang kembali ke rumah adalah hati yang berbeda. Hati yang sanggup untuk bersyukur sebagai ayah atas istri yang Tuhan beri kepada kami dalam segala kekurangan dan keterbatasan. Hati yang sanggup bersukacita sebagai istri atas suami yang Tuhan berikan kepada kami dalam segala keberadaan dan kekurangannya. Hati yang bersukacita untuk anak-anak yang Tuhan beri kepada kami, anak-anak yang mungkin lemah, kecil, tak berdaya, tapi anak-anak itu adalah titipan Tuhan untuk kami bina dan kami besarkan. Hati yang bersukacita karena kami sebagai anak-anak kini boleh tahu bahwa dalam diri kami ternyata ada rencana besar dari Tuhan untuk keluarga kami, bahkan untuk orang-orang lain di sekitar kami. Maka di surga kami berdoa untuk pekerjaan masing-masing kami seluruh jemaat-Mu. Berkatilah kami, mampukan kami terus takut kepada-Mu di dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani di tempat kerja kami. Atur berkat-berkat-Mu kepada kami Tuhan, dan mampukan kami untuk bersyukur atas semua pemberian-Mu dari rezeki dan berkat-berkat yang kami peroleh dari pekerjaan-pekerjaan kami. Jika Tuhan memandang kami layak untuk mendapatkan harta benda-Mu ya Tuhan, berikanlah kepada kami sebanyak-banyaknya, supaya kami sanggup berbagi kepada orang-orang yang kekurangan. Tapi kalau Tuhan melihat kami belum sanggup untuk mengelola harta dan ketaatan kepada-Mu, janganlah membuat kami kaya ya Tuhan, supaya harta itu tidak membuat kami pongah, tidak membuat kami angkuh, dan melupakan Engkau dalam kehidupan. Aturlah yang pantas untuk masing-masing kami Tuhan, supaya semua yang ada pada kami pakai untuk menjadi alat pemuliaan nama Tuhan sendiri. Anak-anak kami Tuhan yang sedang bertumbuh dalam pendidikan, dalam semua yang mereka upayakan, bantulah mereka ya Tuhan. Dan jadikan kami sebagai orang tua yang sungguh-sungguh menjadi alat terbaik bagi pengembangan diri mereka menyongsong masa depan. Semua kami dalam keluarga kami Tuhan syarat dengan berbagai macam pergumulan hidup. Dan Kau mengetahui semua Tuhan, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kami percaya masalah kami tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan untuk melepaskan kami dari semua itu.
Maka walaupun masih gelap dan kami tidak tahu kemana arah perjalanan kehidupan kami, yakinkan kami bahwa Tuhan sedang merancang yang terbaik untuk kami. Tuhan hanya memanggil kami untuk laksana Maria, Yusuf dan Gembala berpasrah pada rencana Tuhan untuk hidup kami sambil berusaha sejauh yang mampu kami usahakan. Bapa di surga, terima kasih atas persekutuan selaku warga jemaat Pantan di sini. Kami adalah saudara satu dan yang lain. Mampukan kami Tuhan untuk terus menumbuh, membina dan membesarkan persaudaraan itu di tengah-tengah kehidupan berjemaat kami di sini. Pakai semua majelis gereja, pengurus OIG, poster dan tata usaha sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk menata pelayanan di sini. Pakai pun kami sebagai warga jemaat untuk mendukung seluruh upaya-upaya yang sedang dirancangkan dalam rangka mewujudkan kehidupan berjemaat yang bersekutu dan suka melayani seorang dengan yang lain. Tuhan, kami bersyukur pemilihan kepala daerah telah boleh kami lalui. Pilihan kami Tuhan mungkin membuat ada syak, ada kecederaan hati seorang dengan yang lain. Kini Tuhan, hadirkan ruang maaf dan pengampunan seorang dengan yang lain untuk bersama-sama menatap hari esok. Kami semua punya maksud yang terbaik untuk daerah ini. Hanya cara kami Tuhan yang kadang-kadang berbeda dalam merancang masa depan terbaik. Kini setelah pemilihan ini, bantu kami Tuhan untuk berjalan bersama karena kesejahteraan dan kemaslahatan daerah ini ada di dalam kendali Tuhan melalui kami semua dalam masing-masing peran yang Tuhan berikan kami. Di surga, kami bersyukur untuk keluarga yang jauh boleh berhidup bersama-sama kami dalam perayaan Natal ini. Kami memohon seluruh rangkaian perayaan Natal, aktivitas keluarga di gereja dan masyarakat di penghujung tahun ini, Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Terima kami yang berdoa ini juga membawa orang tua kami dan saudara-saudara kami yang mungkin sedang bergumul dalam kelemahan dunia. Secara khusus kami menyebut Bapak Ia Tunggu yang kini sedang dalam kelemahan dunia. Kasihan orang tua kami ini Tuhan, sambil ia menantikan kesembuhan, kuatkan imannya untuk terus percaya kebenaran. Sejumlah lansia tidak hadir bersama-sama yang kami, Engkau pun tahu kerinduan mereka begitu besar untuk merayakan hidupnya. Maka dalam hidup mereka Tuhan, dengan caramu sendiri, buatlah mereka terus bersuka cita juga untuk hari-hari Natal ini. Kami berdoa berserah untuk semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami hormati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
sukacita, dan bagikanlah sukacita itu kepada semua orang. Saya siap membagikan sukacita Bapa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambil menyanyikan garis Nabi. Shalom. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada pengacara yang berkesempatan kepada kami selaku pimpinan Majelis Gereja menyampaikan pesan dan pesan Natal pada malam ini. Sebelumnya terlebih dahulu saya menyapa yang terhormat Bapak Pendeta Abraham C. Budiman yang telah berbagi sukacita Natal malam hari ini lewat memberitakan firman Tuhan. Yang saya hormati Badan Pekerja Klasis Makabe Kota, Badan Verifikasi Klasis Makabe Kota, pengurus-pengurus OIG Klasis Makabe Kota, bahkan Bapak Ibu rekan pimpinan Majelis Gereja, rekan-rekan
majelis gereja jemaat kami, orang tua, saudara-saudara, anak-anakku sekolah minggu, semua saya hormati, semua saya kasih. Perkenankan saya mewakili pimpinan majelis gereja menyampaikan pesan dan pesan Natal malam hari ini. Yang pertama, kesan Natal yang pertama bahwa sesungguhnya Natal itu adalah suatu kesederhanaan. Dalam kesederhanaan Allah menyatakan kasih dan kepeduliannya. Menyambut Natal dalam kesederhanaan, namun penuh dengan semangat. Seperti siapa? Seperti para gembala dalam kesederhanaan mereka menerima dan menyambut Natal dengan penuh semangat. Mereka mengatakan, marilah kita pergi ke Betlehem melihat apa yang terjadi bersama. Kesan Natal yang kedua bahwa dalam Natal ada kepedulian. Peduli dengan lingkungan, peduli dengan sesama, peduli dengan orang lain. Siapapun dan apapun dia beroleh kepedulian dari Allah. Saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu telah menerima, mengalami, dan menikmati kepedulian Allah lewat perayaan Natal malam hari ini. Tema kita menyatakan, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Pertanyaannya, untuk apa ke Betlehem? Ada apa di sana? Yang pasti, siapa yang menyambut Natal dengan kesederhanaan dan dengan kepedulian, ia telah berada di Betlehem. Sebab di Betlehem ada kesederhanaan, di Betlehem ada kepedulian, pesan dan pesan Natal. Dengan perayaan Natal malam hari ini, mari Bapak Ibu kita hidup dalam kesederhanaan. Sambut dan merayakan Natal dengan apa yang ada pada kita. Ternyata para gembala menyambut Natal dengan apa adanya, bukan ada apanya. Dan dengan menyambut Natal dalam kesederhanaan, Allah dimuliakan. Pesan Natal yang kedua, bahwa melalui dan setelah perayaan Natal ini, mari Bapak Ibu kita tingkatkan kepedulian kita satu dengan yang lain, mulai dari rumah tangga, di tengah persekutuan jemaat, dan di tengah hidup bermasyarakat. Sebab ternyata di saat ada saling peduli, sukacita, damai sejahtera Tuhan hadirkan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Itu kesan dan pesan Natal
yang boleh saya sampaikan sekaligus mewakili pimpinan majelis gereja, dan segenap pengurus OIB Jemaat akan menyampaikan terima kasih, rasa hormat dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Pendeta Abraham Sere Tambunan yang telah berbagi berkat sukacita Natal malam hari ini. Terima kasih kepada tim kerja perayaan Natal yang telah mempersiapkan berbagai hal dalam rangka perayaan Natal malam hari ini. Terima kasih kepada semua majelis gereja. Terima kasih kepada semua pengurus gereja, bahkan seluruh keluarga jemaat Bantal, kakek, nenek, opa, oma, saudara-saudara sekalian, atas segala dukungan dan partisipasi kita dengan berbagai bentuk. Perayaan Natal malam hari ini terlaksana karena di antara kita ada kepedulian, ada kerjasama, dan tidak terlepas dari pengharapan kepada Tuhan. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Immanuel, Allah menyertai kita. Terima kasih. Selamat malam. Persilakan Om. Ya, demikian pesan Natal mewakili pimpinan majelis jemaat pada Bapak di pesan dan pesan Natal yang kedua akan dibawakan oleh Raja Klasis dari Klasis Mahalikota yang diwakili oleh Sekretaris BPK Klasis Mahalikota pada Bapak Penentu Agustinus Kalbini. Terima kasih Ketua Acara. Selamat malam, shalom untuk kita sekalian. Mewakili Badan Terkait Klasis Mahalikota menyampaikan pesan dan pesan Natal kepada kita sekalian. Tema Natal kita pada malam hari ini dan ini untuk seluruh lingkup gereja pelajar. Marilah kita sekarang di Bethlehem. Ada satu pesan yang tersirat di sana bahwa kita semua diajak ke Bethlehem. Ada apa dengan Bethlehem? Bethlehem adalah sebuah daerah yang sangat terpencil. Daerahnya sangat sulit untuk dijangkau, sangat jauh dari kota. Tapi kenapa Tuhan memilih untuk lahir di sana? Satu hal yang dapat kita petik atau kita simak, kenapa Tuhan lahir di Bethlehem? Karena Tuhan mau hadir kepada semua orang, baik orang yang besar maupun yang terkecil. Sehingga melalui Natal ini Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kita. Tuhan melihat pergumulan kita. Itu pesan Natal dari kami Badan Pekerja Klasis Mahalikota. Sehingga untuk jemaat Bantal, selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2024. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Semoga di Klasis Mahalikota jemaat Bantal senantiasa menjadi berkat secara khusus kepada 10 jemaat yang ada di Klasis Mahalikota, karena jemaat Bantal senantiasa menjadi kuat dan sekali lagi menjadi berkat bagi Klasis Mahalikota secara khusus dan kepada gereja telaga secara umum. Kemudian yang dapat kami sampaikan, terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, serta anak-anak sekolah minggu, kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu pengumuman dan pembagian hadiah lomba Pranatal Jemaat Pantai. Anak-anak sekolah minggu, ada yang mau dikasih hadiah? Mau? Dengar namanya ya. Bagi anak-anak sekolah minggu yang saya bacakan namanya, silakan maju ke depan. Kalau tidak ada, boleh diwakili oleh orang tua. Juara lomba Pranatal sekolah minggu Jemaat Pantai. Yang pertama dari kelas bayi, ada lomba joget bersama mama. Kategorinya usia 3 bulan sampai 1,5 tahun. Juara 1 diraih oleh Evano dan juara 2 diraih oleh Cleo. Silakan maju ke depan Evano dan Cleo. Kalau tidak ada, boleh diwakili mamanya. Kategori usia 1,6 tahun sampai 3 tahun. Juara 1 Jaden, juara 2 Jordan, dan juara 3 Keisaro. Silakan maju ke depan mama bersama anak-anaknya. Dari sana duduk berbaris. Sudah disediakan Ibu Pendeta Sertina Saupa untuk memberikan hadiah. Selanjutnya, kelas balita, lomba menyanyi dan lomba lari. Untuk lomba menyanyi solo, juara 1 diraih olai Kenji, silakan Kenji maju ke depan. Juara 2 Grania dan juara 3 Debbie. Untuk lomba lari, juara 1 Alfred, juara 2 Fania dan juara 3 Amanisa. Silakan maju ke depan. Lomba solo dan lomba lari. Masih Ibu Pendeta memberikan. Jadi seperti Ibu Pendeta tidak akan bergeser sampai suami selesai memberikan hadiah. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan bergeser dulu, kita bersabar sebentar. Lomba solo juara 1 Kenji, juara 2 Grania, juara 3 Debbie. Yang mana Debbie nak? Angkat tangan. Kakak-kakak sekolah minggu boleh didampingi di depan supaya terima kasih Kak. Lomba lari juara 1 Alfred, juara 2 Fania dan juara 3 Amanisa. Selanjutnya untuk kelas kecil, lomba solo juara 1 Kenji, juara 2 Grania, juara 3 Debbie. Sekarang lomba lari juara 1 Alfred, juara 2 Fania dan juara 3 Amanisa. Ya, kalau sudah dapat hadiah nak boleh kembali. Terima kasih anak-anak hebat. Wah, luar biasa. Mana tepuk tangannya dong Bapak Ibu? Anak-anak kita sudah berlomba di sana. Selanjutnya kelas kecil ada lomba CCA. Juara 1 Naden, Jelita, Kini, dan Yuki. Juara 2 Fendi, Queen Raisa, dan Grizel. Juara 3 Filia, Vicky, dan Al. Silakan maju ke depan. Atau boleh mewakili satu saja perwakilannya. Juara 1 Naden, Jelita, Kay, dan Yuki. Juara 2 Fendi, Queen Razia, dan Grizel. Juara 3 Filia, Vicky, dan Al. Bersiap-siap kelas besar. Kelas besar lomba buka baca Alkitab. Kategori A, juara 1 Grace, juara 2 Amel, juara 3 Lia. Silakan maju ke depan. Untuk kategori A, juara 1 Grace, juara 2 Amel, juara 3 Lia. Untuk kategori B, juara 1 Melona, juara 2 Hosea, dan juara 3 Livia
Queen, juara 2 Italy, juara 3 Tamiya. Terakhir lomba CCA dan berpacu dalam tiup. Juara 1 Queen, Eunike dan David, juara 2 Syaitani dan Dian, juara 3 Laura, Bintan dan Carlo. Perwakilannya boleh maju ke depan. Juara 3 Bapak Penatua Yohanes Mirte, Bandung. Ya, itu dia untuk lomba bahasa Suramadu. Lomba terakhir yaitu lomba paduan suara antar kelompok. Tapi yang ini dulu ya Bapak Ibu. Baik, untuk lomba paduan suara antar kelompok kami minta kesediaan Bapak Pendeta Simon Payuna yang menyerahkan hadiahnya. Baik, untuk lomba paduan suara antar kelompok, silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan karena tidak mungkin semua mau maju ya, perwakilan kelompok saja. Atau boleh dirijen yang maju. Juara 3 diraih oleh kelompok 4. Juara 2 diraih oleh kelompok 3. Dan juara 1 juara bertahan diraih oleh kelompok 2. Silakan Bapak Ibu dirijen maju ke depan mewakili kelompok. Minta kesediaan Bapak Pendeta Simon Payuna untuk menyerahkan hadiah lomba. Yang benar tahun depan juaranya ini lagi atau bergeser ya.
Coba temen. Ah, sudah orang tua, mama sudah. Mama sudah.